Halo internet, kenalin nama gue Wisnu. Dan thank you para subscriberku atau yang belum subscribe udah mau mampir ke channel gue. Ya, pada video kali ini gue ingin bercerita lagi. Ini adalah Diary Wisnu bercerita episode keempat. Ya, pada video kali ini gue ingin menceritakan kisah gue yang sampai sekarang pun gue gak akan pernah lupa. Dimana itu adalah kisah yang benar-benar berkesan banget buat gue ya. Dan kisah itu yang buat gue bisa sampai di titik sekarang gitu. Yaitu adalah kisah gue merantau. Ya, jadi gue merantau itu udah dari sejak lama banget guys ya. Dari gue SMP kelas 1. Gue dari SMP itu udah dididik untuk harus merantau oleh orang tua gue. Dari harus hidup jauh dari orang tua gitu. Harus mencoba keluar dari tempat tinggal gue gitu untuk menuntut ilmu. Nah, akhirnya waktu itu gue merantau. Dan pada awalnya gue bener-bener kan orang yang bisa dibilang manja sih, enggak ya. Cuma bukan dekat juga sih. Gue itu awalnya bisa dibilang nggak bisa jauh dari orang tua gitu. Bukan, ya bisa dibilang gitulah ya. Bingung juga gue bilang gimana. Intinya tuh gue udah merantau, awal-awalnya sih gue seneng gitu. Pas harus sekolah di luar tempat tinggal gue. Gue seneng sih, kayak anjir, gue kayaknya seru sih kalau sekolah di luar jauh sama orang tua gitu. Kayaknya bakal bebas mau ngapain aja. Tapi aduh, gak seindah itu cuy. Akhirnya pertama gue merantau ini, gue itu awalnya sih senang banget ya, karena dibeliin ini itu gitu, dibeliin HP lah, walaupun cuma HP Samsung Center, nggak bisa buka internet dan segala macam, cuma bisa nelpon SMS doang. Gue tuh udah senang banget cuy. Gue merantau dan cuma dibekali sepeda, dan gue udah ngekos tuh sendirian dari SMP. Lu bayangin aja, SMP ngekos masih bocil, masih ingusan. Lu bayangin, gue ngekos. Dan waktu awal-awal sih gue nangis terus cuy. Sampai kayak tiap hari gue nangis. Yang momen-momen nangisnya itu kayak gini loh. Lu kan biasa baru bangun tidur pasti udah dibangunin orang tua, disuruh sarapan segala macam sebelum berangkat sekolah. Gue pas udah ngekos, bangun tidur nggak ada siapa-siapa, harus mandi, bangunin diri sendiri, harus mengumpulkan semangat biar semangat sekolah gitu kan, karena sedih. Gue pokoknya rutinitas gue tuh bangun tidur, nangis bentar, ingat orang tua, ingat rumah, terus mandi, berangkat sekolah naik sepeda. Dan jarak dari kosan gue ke sekolah gue tuh naik sepeda sekitar 10 menitan lah kalau nggak salah. Gue juga lupa sih jaraknya berapa, sekitar 10 menitan lah. Akhirnya gue berangkat naik sepeda. Terus momen keduanya itu pas pulang sekolah. Biasanya pulang sekolah kan main sama temen, pulang tinggal makan. Kalau lu ngekos, lu pulang sekolah, lu harus beli makan sendiri. Kalau beli misalkan, kalau lu masak ya lu harus masak dulu. Intinya itu gue nangis tuh lama banget ya, berbulan-bulan gue nangis, pengen pulang, nggak kuat ngerantau. Jadi setiap gue nelpon tuh gini, halo pak, iya kenapa? Wisnu udah nggak kuat, pengen berhenti, pengen berhenti sih, pengen pindah aja, nggak kuat ngerantau, nggak kuat jauh dari orang tua gitu, sepi di sini. Terus bapak gue ngejawabnya gini, ya emang sepi, kalau kamu mau rame kan di sana, kamu ke SB aja. Kebetulan SB itu adalah salah satu pusat perbelanjaan di tempat gue itu yang cukup rame gitu. Kamu ke SB aja tuh, rame tuh di tempat parkir. Anjir, gue kayak hah? Gue kira tuh gue bakal ditenangin, tapi disuruh ke situ. Saking gue dididiknya tuh, lu harus mandiri gitu. Ya gue mensyukuri itu sih sampai sekarang, sampai akhirnya gue bisa sampai di detik ini bisa mandiri sampai sekarang gitu. Akhirnya waktu berlalu, gue tetap sedih nih waktu itu. Sampai akhirnya kalau gue mau dijenguk orang tua kan, biasanya kalau gue mau dijenguk tuh biasanya kalau uang gue habis atau nggak beras gue habis baru dijenguk. Karena kan dulu gue juga belum punya ATM, jadi nggak bisa ditransferin sama orang tua. Akhirnya waktu itu karena gue saking pengennya dijenguk, gue memutuskan gue punya beras nih di kosan gue. Gue bawa beras tuh pas berangkat sekolah, gue buang tuh beras di got. Terus pulang sekolah gue telepon bapak gue, halo pak, iya beras habis, anterin dong. Setolol itu cuy, maksudnya absurd itu gitu cara gue agar gue bisa dijenguk oleh orang tua gue pada masa itu. Akhirnya besoknya bapak gue datang bawain beras, dan ya akhirnya dijenguk. Tapi lambat laun gue semakin terbiasa dengan keadaan merantau, dan akhirnya ya gue biasa aja, udah nggak sedih lagi. Dan banyak momen sebenarnya yang gue pengen ceritain di sini, tapi kayaknya nanti kalau gue ceritain semua bakal panjang banget ceritanya. Jadi mungkin nanti momen-momen yang lain kita bakal ceritain di next video. Tapi ini gue mau ceritain momen-momen yang gue alamin waktu SMP. Karena kan gue merantau SMP sampai sekarang, sampai kuliah gue tetap merantau. Tapi di video kali ini gue hanya ingin menceritakan merantau semasa-masa SMP gue aja. Dan lambat laun gue udah mulai betah, gue udah mulai nyaman dengan suasana di tempat itu.
akhirnya tuh gue semakin bisa nih sering nongkrong lah, sering main sama teman. Akhirnya gue nggak bisa ngontrol keuangan gue gitu. Karena sebelumnya ketika gue sering menangis dan belum betah di tempat itu, gue kan takut untuk keluar, takut untuk main sama teman yang lain gitu. Gue cuma bisa diem di kos, nangis, dan udah gitu aja main sama anak ibunya, main sama anak ibunya, main sama anak ibu kos yang kecil-kecil, masih TK, masih SD. Cuma itu teman gue main dulu di masa gue sering nangis itu. Nah, sampai akhirnya gue udah berani main-main sama teman gue, berani nongkrong, berani belanja sini situ, pokoknya gue sampai nggak bisa ngontrol keuangan gue waktu itu. Sampai akhirnya gue dikasihnya duit tuh per bulan waktu itu. Nah, sampai akhirnya di pertengahan bulan gue udah nggak punya duit buat makan. Ya, gue tipe orang yang kayak rada sungkan gitu buat minta duit kalau gue udah kehabisan duit sebelum jatuh tempo ibaratkan. Jadi akhirnya buat bertahan hidup di rantauan tuh gue melakukan segala hal cuy biar gue bisa bertahan hidup. Mulai dari jual baju yang gue punya, misalkan kalau nggak jual baju yang gue punya, pura-pura main ke rumah teman biar ditawarin makan, kayak gitu-gitu. Tapi hal yang gak gue pernah lupain tuh, gue sempat makan cuma pakai sambal sama kerupuk doang. Nanti gue bisa liatin fotonya nih di sini nih. Nanti ada foto gue di sini. Difotoin sama teman gue dulu. Karena waktu itu teman gue HP-nya rada keren kan, jadi dia bisa fotoin gue. Momen-momen tolol sih difotoin, bukan tolol sih, tapi momen-momen yang nggak akan gue bisa lupain sampai sekarang. Gue waktu itu makan cuma pakai sambal sama kerupuk waktu itu. Sambalnya itu kalau di tempat gue namanya sambal beberok. Nah, sambal beberok itu gue goreng, beli kerupuk, karena gue cuma bisa beli kerupuk pada masa itu. Ya udah, gue cuma makan sambal pakai kerupuk. Dan triknya ini buat anak kos dimanapun kalian berada, biar kenyang kalian awet kalau kalian lagi makan, kayak gini caranya. Lu suap, 1 kali suap, lu minum setengah gelas atau enggak segelas gitu terus. Makan 1 suap, minum, makan 1 suap, minum. Kenyang lu bakal rada awet sih, tapi rada kembung dikit nggak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa bertahan. Nah, lambat laun gue udah terbiasa, mau punya uang, gue udah mulai terbiasa di rantauan. Gue juga udah bisa menyesuaikan, misalnya kalau gue nggak punya uang, gue udah semakin kesini tuh gue udah semakin jarang tuh makan nasi pakai kerupuk, karena gue udah punya banyak teman lagi nih. Jadi kalau gue butuh makan, gue tinggal pura-pura main ke rumah temen gue terus ditawarin makan. Kayak gitulah triknya pokoknya waktu itu. Sampai akhirnya waktu itu juga gue sempat jatuh sakit waktu itu. Gue sakit waktu itu, kambuh penyakit gue tuh tengah malam. Nah, di tengah malam ini posisinya gue kebangun gitu kan, gue muntah-muntah segala macam. Gue kan di kosan gue nih sekitar 5 kamar. Gue keluar dari tempat kosan gue kayak minta tolong, kayak teriak gitu, tolong, tapi nggak ada yang bangun cuy. Sampai akhirnya gue kayak udah pasrah banget nih, ya mau gimana lagi gitu. Lu di rantauan sendirian, gak punya siapa-siapa, mau minta tolong gak ada yang nolongin, mau nelpon orang tua juga udah jam segitu. Ya udah, sampai gue udah capek, muntah, capek, sesak napas segala macam. Gue udah pasrah tuh di tempat tidur kayak ya udahlah, mungkin kayaknya umur gue segini aja gitu. Bocil aja SMP udah mikir segitu cuy, saking pasrahnya gue waktu itu. Akhirnya gue kebangun gitu kan, setelah gue tadi malamnya pasrah banget, gue kebangun dengan gue bangun dengan lemas, dan gue paksain buat sekolah. Sampai akhirnya gue pulang sekolah, gue telepon orang tua gue kalau gue sakit, dan akhirnya orang tua gue datang. Hari itu juga gue dibawa ke klinik untuk periksa, dan ternyata gue tipes. Nah, di situ tuh gue udah kayak, dan itu momennya gue bentar lagi mau ujian nasional guys. Jadi gue harus dirawat inap dulu di rumah sakit, tapi gue memilih untuk rawat inap di rumah karena kan ada keluarga yang jadi dokter. Jadi gue dibawa pulang ke desa gue rawat di rumah, diimpus di sana sama ada keluarga gue yang jadi dokter. Kurang lebih gue nggak masuk sekolah itu sekitar seminggu atau nggak 2 minggu gitu, karena gue tipes. Kayak gitulah kalau lu merantau tuh, kalau lu sakit lu harus tahan dulu sampai orang tua lu bisa datang buat nolongin, kayak gitu cuy. Tapi gue bersyukur banget ya gue bisa merantau, karena di perantauan tuh gue banyak belajar banget tentang kebersamaan, cara mengatur keuangan, cara mandiri, dan banyak banget lah pokoknya cara bergaul, cara berteman. Gue banyak banget belajar dari pengalaman gue merantau. Jadi buat kalian jangan pernah takut untuk merantau guys, karena merantau itu nggak semua orang bisa dan nggak semua orang berhasil gitu. Berhasil maksudnya di sini berhasil untuk bertahan. Karena banyak juga teman gue yang memutuskan untuk merantau, tapi dia harus berhenti di tengah jalan karena dia nggak kuat. Misalkan dia merantau ke Bandung, tapi dia nggak kuat, akhirnya dia pulang lagi ke Lombok gitu. Karena ya udah dia nggak kuat gitu merantau. Jadi mungkin
kalau dari gue sih buat video kali ini segitu dulu aja, takutnya kepanjangan. Untuk kisah gue merantau di masa SMA ini lebih seru dan lebih absurd lagi, nanti gue ceritain di next episode. Apalagi di masa kuliah cuy, mantep banget. Nanti gue ceritain lu di next episode-nya. Dan ya segitu aja dulu. Intinya kalau pesan dari gue sih jangan pernah takut merantau, merantaulah agar kamu tahu apa arti rindu. Anjay. Ya segitu dulu video dari gue, semoga menghibur, semoga bermanfaat, dan semoga berguna juga buat kalian semua. Dan kalau kalian boleh bantuin gue juga subscribe channel ini agar mencapai 1000 subscriber, dan bantuin gue juga like, komen. Silahkan kalian komen, tanya gue apapun gue akan jawab. Mau kalian cerita, mau kalian curhat, apapun itu, mau kalian nanya, tanya aja di kolom komentar, gue bakal jawab. Thank you guys sudah mampir, tetap sehat selalu buat kalian semua dimanapun kalian berada, dan see you.